Halo Leo, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Terima kasih buat Leo yang selalu hadir. Dan buat yang baru pertama hadir, salam kenal. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian suka dengan channelku ini. Selamat tahun baru buat kalian semua ya. Semoga kalian selalu penuh anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ketemu lagi di channel Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang single. Bisa single, bisa single parent ya. Prediksi cerita cintamu di tahun 2025 ya, karena ada yang eh, komen minta dibacakan tentang single, maka aku bacakan untuk kalian semua 12 zodiak ya. Kita mau lihat yang sekarang untuk Leo ya, single Leo. Ada cerita apa saja di perjalanan cinta kamu di 2025 single ya? Apakah kamu akan bertemu dengan seseorang gitu ya? Kita mau lihat. Aku sudah shuffle seperti biasa kartunya. Di sini energi cinta kamu di 2025, kamu dapatnya adalah saving grace. Saving grace, forgive yourself and others, heals the wound and set you free. Saving grace, kamu punya anugerah keselamatan ya. Kamu seperti mendapatkan anugerah gitu ya dari Tuhan gitu. Dengan cara apa? Ketika kamu memaafkan diri sendiri dan orang lain, itu akan menyembuhkan luka dan membebaskanmu gitu yang dikatakan ya. Jadi jika kemarin-kemarin ini Leo, kamu banyak kecewa, banyak marah, sedih gitu dengan hal-hal yang terjadi, dengan hal-hal yang tidak kamu inginkan gitu, atau mungkin kamu kecewa dengan diri kamu sendiri gitu pun, ataupun marah, kesel, jengkel dengan orang lain. Sekarang saatnya kamu membebaskan diri kamu ya, lepaskan semua, let it go ya, semuanya itu bye bye buat semuanya gitu ya. Jadi kamu saatnya kamu membebaskan diri dari semuanya, ampuni semuanya, termasuk kamu memaafkan diri kamu, ampuni gitu. Kalau memang selama ini kamu sering menyalahkan diri kamu, kamu sih gini gini gini, kamu sih gini gini, kamu nggak bisa gini gini, seperti itu ya. Apapun itu, maafkan semuanya. Tidak ada gunanya menyimpan dendam, kemarahan. Kenapa? Karena yang rugi diri kamu sendiri, Leo ya. Kamu marah, dendam sama orang, orangnya udah senang-senang di luar sana, udah ketawa-ketawa, nggak tahu ngapain. Kamu tetap kesel gitu ya, tetap ada luka di hati kamu, tetap ada bisul gitu, tetap bisa jadi infeksi bisul itu gitu, terus berkembang ke seluruh badan kamu, menyerang pikiran, menyerang jiwa, menyerang hati, menyerang fisik kamu, kamu yang akan rugi ya. Jadi kamu akan terselamatkan di sini, kamu akan dapat anugerah yang akan membuka jalan terang kamu untuk melangkah gitu ya. Jadi kenapa kamu harus mengampuni? Supaya kamu nggak ada lagi batu sandungan. Supaya apapun rencana yang kamu inginkan, rencana yang sudah kamu planning jauh-jauh hari, harapan-harapan kamu, cita-cita kamu itu bisa terlaksana, itu bisa terwujud gitu. Termasuk di sini kita bicaranya tentang cinta gitu ya. Kalau misalnya kalian kemarin sudah terluka oleh seseorang, jangan dipikir-pikir lagi. Kalau kamu pikir-pikir lagi, kamu bisa jadi ketemu dengan orang yang serupa gitu ya. Jadi kamu harus tinggalkan itu supaya terbuka jiwa kamu, sehingga ada orang baru yang datang yang jauh lebih baik, yang benar-benar berbeda dari orang yang kemarin gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat yang perlu kamu ketahui dan kamu lakukan Leo dalam perjalanan cinta kamu di 2025 ya. Di sini ada protection, kemudian di sini ada wait, kemudian di sini ada yes. Oke, di protection ada perlindungan ya. Kamu dibilangnya kamu dan orang-orang yang kamu sayangi, pun harta bendamu semua aman, dilindungi oleh surga. Jadi kamu tidak perlu memikirkan berat-berat ya. Misalnya kamu memikirkan kemarahan, kesel, terus kamu memikirkan juga tentang keluarga kamu, orang tua, adik, kakak, kamu takut bagaimana melindungi mereka, seperti itu ya. Jadi kamu harus lepaskan beban-beban pikiran kamu, kekhawatiran kamu yang kamu merasa memang kamu tidak bisa lakukan. Misalnya contoh sepele deh, kamu pergi ke kantor atau kamu kuliah, kamu nggak bisa jaga ibu gitu kan? Ya udah, serahkan, katakan pada diri kamu, malaikat surgawi atau misalnya malaikat penjagaku, malaikat penjaga ibuku, tolong jaga ibuku
tenang, kamu akan tenang hati kamu ya. Jadi serahkan pada batin kamu itu akan mengeluarkan doa ya. Doa itu adalah untuk melindungi ibu kamu, misalnya gitu ya. Itu hal yang paling mudah lah ya gitu. Jadi tidak perlu kamu semua kamu pikirin gitu. Jadi kamu harus lepaskan pelan-pelan beban pikiran kamu, kekhawatiran kamu gitu ya. Serahkan pada batin kamu, serahkan pada surga, serahkan pada semesta gitu ya. Maka semesta yang akan ambil alih semua itu. Kemudian yang kedua di sini ada wait, tunggu Leo ya. Di sini dibilang wait, tunggu, jangan buru-buru untuk bertindak saat ini. Jangan buru-buru untuk bertindak saat ini, tunggu waktu yang tepat untuk hasil yang lebih baik gitu. Jadi misalnya kamu memang sudah uh, pengen cepet-cepet nih punya pasangan, kamu pengen ketemu cepet-cepet ketemu seseorang seperti itu ya. Jangan kamu paksakan, jangan kamu buru-buru. Kamu tetap berusaha, mungkin kamu mendekati seseorang gitu ya, PDKT atau memang seseorang yang sudah ada yang mendekat kepada kamu. Tetapi kembalikan lagi kepada semesta ya, kamu berdoa apakah orang ini yang tepat untuk kamu, jangan sampai kamu luka yang kedua kalinya gitu ya. Jadi nggak perlu diburu-buru, serahkan waktunya kepada ilahi, serahkan waktu itu kepada semesta ya. Setelah semua usaha kamu, maka biarkan waktu yang tepat dari semesta yang akan memberitahu kamu kapan kamu siap untuk berkomitmen dengan seseorang ini gitu ya. Kemudian yang terakhir ada yes, ada ya. Di sini dibilang intuisimu benar. Ambil tindakan sesuai intuisi kamu kan ya. Jadi apapun itu, kalau misalnya kamu memiliki suatu permasalahan, apakah itu termasuk yang tadi misalnya menjaga ibu, serahkan pada batinmu. Termasuk kamu bertemu dengan seseorang atau kamu ingin bertemu dengan seseorang, gunakan intuisimu. Ketika kamu mendekati seseorang atau ketika orang itu mendekat kepada kamu, gunakan kata hati kamu gitu ya. Kemudian kata hati itu biasanya akan memberitahu kamu, tapi gunakan juga logika kamu gitu ya. Jangan pure 100% dengan kata hati, tapi balik lagi ke pikiran. Misalnya kata hati kamu bilang apa, oh iya bener nih gitu. Misalnya kamu udah feeling nih orang ini kok kayaknya banyak bohongnya ya gitu. Terus logika kamu jalan kan? Kamu coba dulu nih beberapa kali misalnya ngetes dia, bener nggak sih dia banyak bohongnya gitu ya. Coba untuk hal-hal yang sepele, misalnya seperti itu ya. Jadi setelah tiga hal tersebut nih, dari mulai saving grace, protection, wait gitu kan. Di sini terakhirnya kamu tetap balik lagi kepada intuisi ya. Kamu tinggal saatnya kamu siap untuk kamu tinggal mengikuti kata hati kamu. Apa yang dikatakan, apa yang diinginkan kata hati kamu gitu ya. Kamu tinggal mengikuti aja gitu. Oke? Oke, sekarang seperti apa seseorang yang akan dekat atau mungkin akan mendekat kepada kamu di 2025 nanti gitu ya. Di sini ada Justice, di sini ada Two of Pentacles, kemudian di sini ada Knight of Swords, kemudian ada Nine of Wands, kemudian ada kartu yang menyertai dia, ada The Whips ya, pecut, The Bear, beruang, kemudian ada The Man. Oke, sekarang kita mau lihat dari Justice. Aku melihatnya sosok yang akan datang atau yang mendekat pada kamu ya. Sosok ini orangnya tuh jujur, dia akan mengatakan yang sebenarnya, hati dan pikirannya itu sama gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Kadang-kadang sosok ini terlalu banyak pertimbangan gitu ya. Walaupun dia banyak pertimbangan, tetapi dia orang yang bisa kamu percaya. Dia orangnya bisa dipercaya. Dia memegang janji, memegang komitmen. Iya, iya, enggak gitu. Kemudian Two of Pentacles. Two of Pentacles di sini dia sosoknya agak suka bimbang ya. Dia bimbang atau dia agak bingung untuk menentukan prioritas yang A atau yang B, mau ke kanan atau ke kiri gitu ya. Kayak dia perlu dukungan, perlu bantuan, perlu arahan gitu untuk meyakinkan dia bahwa udah A aja, A bener kok, seperti itu ya. Jadi dia kayak
nggak ngerti nih mau milih yang mana tuh dia bingung gitu. Kemudian dia orangnya gampang ke distract gitu ya, gampang terpecah fokusnya gitu. Tapi dia adalah orang yang ulet dalam bekerja gitu ya. Dia serius kalau bekerja gitu. Kemudian di sini ada Knight of Swords ya. Seseorang yang berani ambil risiko, berani menghadapi tantangan, seseorang yang nggak berhenti bergerak ya, orangnya proaktif gitu, nggak mau diem nunggu gitu, dia nggak mau ya, dia akan menjemput rezeki, dia akan berusaha untuk berusaha untuk menggapai sukses gitu ya. Jatuh bangun tuh dia akan jalani nggak masalah gitu ya, orangnya cukup ambisius ya, kompetitif jiwanya gitu kan. Dia mau berani bersaing sama orang gitu, dia nggak takut kalah, buat dia kalah itu nggak ada masalah gitu ya, yang penting dia bangun lagi, jalan lagi, bergerak lagi gitu orangnya, pantang menyerah gitu. Kemudian di sini ada Knight of Wands ya, sebenarnya hampir sama nih seperti Knight of Swords ya, orangnya berani menghadapi tantangan ya, jadi kalau misalnya jatuh ya dia bangun lagi dan dia akan berdiri paling depan untuk melindungi orang-orang yang dia cintai gitu, termasuk misalnya pasangannya. Misalnya di sini kamu Leo ya, dia akan berada di depan kamu gitu, nggak akan dia taruh kamu di depan gitu, pasti dia ada melindungi kamu gitu ya. Kemudian dalam mengambil keputusan dia tidak sembrono gitu, dia menganalisa dulu, dia hati-hati, dia lihat sikonnya dulu nih seperti apa gitu, baru dia akan merencanakan langkah-langkah terbaik yang harus dia lakukan ya. Dia sosoknya juga penuh semangat, antusias gitu ya, pakai logika, dan dia bisa mengelola konflik itu dengan baik gitu, nggak nggak terbawa emosi gitu, bahwa misalnya ibaratnya itu kalau apa ya, main hajar, main ceplos, main ngomong, main pukul, main apa, enggak gitu. Dia orangnya bisa mengelola masalah, bisa mengelola konflik gitu. Dia bisa diam dulu dan berpikir dulu dengan baik gitu ya. Oke, kemudian di sini ada apa lagi? Ada The Whips. Di The Whips ini aku melihatnya dia mampu ya mengatasi konflik ya, dan dia bisa cepat menyembuhkan luka hatinya gitu. Dia tidak mau menyimpan lama-lama luka dalam hatinya gitu. Dia tidak mau uh, terpuruk gitu ya, karena sesuatu yang itu hanya akan menghambat perjalanannya dia, membuat dianya susah sendiri, kepikiran terus seperti itu, dia tidak mau ya. Karir Karir dan pekerjaan dia, biasanya dia bekerja seperti di pelabuhan, misalnya gitu ya, di tongkang-tongkang atau di kapal, atau misalnya dia bekerja di damkar gitu ya, sesuatu pekerjaan yang biasanya berhubungan dengan fisik gitu. Kemudian di sini ada The Bear. Sosok yang berpengaruh ya, sosok yang mempunyai wibawa, sesosok pimpinan, sosok yang disegani gitu ya. Bisa jadi dia seorang atasan, dia seorang manajer gitu ya, atau mungkin dia bisa juga seorang kepala desa, lurah, camat misalnya kayak begitu ya. Dia seorang pimpinan gitu, kemudian dia bisa jadi juga seorang hakim seperti itu. Ya. Oke, kemudian di sini ada The Man. The Man ini adalah divine maskulin, energi maskulin yang tinggi ya. Apakah misalnya dia laki-laki atau perempuan pun, tetapi energi maskulinnya dia itu cukup tinggi, kuat gitu. Jadi misalnya dia seorang perempuan, berarti dia itu orangnya mandiri gitu, enggak mudian, enggak cengeng, enggak lemah seperti itu ya. Dia orangnya itu kuat, enggak gampang enggak sensitif, enggak gampang tersinggung gitu ya. Orangnya berani, seperti itulah sosoknya ya. Jadi dia cukup berwibawa, cukup disegani seperti itu ya. Orangnya mengayomi, tanggung jawab, melindungi seperti itu ya. Biasanya dia pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pria ya sebenarnya ya, tetapi saat ini kan cewek pun melakukan hal yang sama ya. Bisa jadi dia seorang anchor, misalnya pembawa acara yang dia harus
outdoor ya, di luar seperti itu, kameramen kah misalnya, terus kemudian apakah dia bekerja di lapangan, arsitek, teknik sipil seperti itu ya. Eh, Hal-hal yang banyak melakukan pekerjaannya itu di luar ya, di outdoor gitu. Oke Leo, kemudian ada apa lagi di sini? Kapan kira-kira cinta itu akan datang padamu di 2025 ini? Di sini dibilangnya adalah listen to your intuition. Banyak banget nih tentang intuisi buat kamu ya Leo. Kemudian yang satu lagi, get more information. Jadi aku melihatnya gini, kapan cinta itu akan datang? Dia akan datang dengan cara berbicara dengan hati kamu, Leo. Makanya kamu di sini diminta untuk mengikuti intuisi kamu, ya. Dan kamu di sini diminta untuk membuka hati dan pergaulan kamu. Get more information ya. Dapatkan informasi-informasi yang lebih banyak lagi ya, sehingga kamu bisa membuka diri kamu, bertemu banyak orang gitu ya. Jadi kamu misalnya nih, kamu mau dikenalin sama seseorang, ya udah coba aja nggak apa-apa gitu. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena walaupun dikenalin sama orang itu kan orang itu juga nggak bertanggung jawab sifat orang itu seperti apa. Jadi kamu sendiri harus mencari tahu sifat orang tersebut. Jadi kamu membuka informasi kalau ada orang yang mau ngenalin, ya udah coba. Terus kalau misalnya mungkin kamu ikutin dating application, nggak ada masalah juga di zaman sekarang gitu. Tapi tetap kalian harus hati-hati dan waspada ya. Jangan mudah tergoda, jangan mudah terkena bujuk rayu seperti itu. Jangan karena fotonya ganteng, fotonya cantik, kemudian sepertinya profilnya bagus gitu ya, data-datanya bagus, kamu langsung jatuh hati gitu. Jadi kamu harus hati-hati gitu ya. Jadi kapan itu semua tergantung kalau intuisi kamu itu sudah tahu, kalau kamu di hati kamu itu kamu sudah siap gitu ya, bahwa oke, orang ini cocok nih buat aku ketika kamu bertemu seseorang ya. Dan kan di sini dibilang get more information ya. Kamu udah dapat banyak nih kenalan-kenalan seperti itu. Kemudian ada satu orang, di mana satu orang itu intuisi kamu mengatakan ini orang cocok nih buat aku, pas nih. Nah, disitulah kamu bertemu orang itu, gitu Leo ya. Oke, pesan cinta untukmu di sini apa? Di sini ada true love, ada cinta sejati, cinta abadi ya. Kamu akan menemukan cinta sejati kamu, cinta abadi kamu. Ketika dua ini terselesaikan, kamu akan menemukan cinta sejati ya. Cinta yang akan berjalan sepanjang hidup kamu. Kemudian di sini ada pesan cintanya, be mindful with your money, honey. Ya, ketika kamu bermain dating application gitu ya, kamu diminta berhati-hati Leo ya dengan uang kamu. Jangan sampai kamu terbujuk karena seseorang itu ganteng, cantik, sehingga kamu mudah memberikan uang misalnya. Itu kamu jaga banget, apalagi kalau kamu itu berjauhan jaraknya ya, kamu tidak tahu dia siapa, seperti itu ya. Jangan mudah untuk mengeluarkan uang kamu. Gitu dimintanya ya. Jadi hati-hati dengan uang kamu ya. Walau kamu sedang jatuh cinta seberat apapun, kamu harus tetap berpikir logis ya. Jangan lepaskan uang kamu untuk seseorang yang baru kamu kenal gitu ya. Sebelum nanti kamu menyesal. Kemudian apa yang semesta ingin sampaikan kepada kamu? Di sini ada forgiveness, kemudian di sini ada misteri. Forgiveness sama seperti saving grace ya, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Ini relate banget Leo ya. Miliki hati memaafkan, mengampuni berbagai hal, apapun itu ya Leo. Maka banyak jalan akan terbuka untukmu. Banyak kemudahan yang akan kamu dapatkan dalam cinta ya. Misteri-misteri apapun, mungkin kamu merasa cinta itu suatu misteri yang kamu tidak bisa
lepaskan gitu, tidak bisa kamu pecahkan gitu. Kenapa kamu belum ketemu-ketemu nih sama cinta sejati, menjadi suatu misteri gitu. Tapi ketika hati kamu lapang, ketika hati kamu bersih, ketika kamu sudah tidak menyimpan dendam, kecewa, marah, sedih, apapun itu ya, hal-hal negatif seperti itu sudah kamu lepaskan, kamu tinggalkan, maka kamu akan menemukan misteri itu. Ya, selama ini misteri yang menjadi misteri dalam pikiran kamu, hati kamu, itu semua akan terbuka. Kamu akan mendapatkan jawaban semua itu ya. Maka kamu akan dapatkan cinta itu yang selama ini kamu harapkan. Seperti itu ya. Sekarang Leo, kita mau lihat zodiak yang terkoneksi dengan diri kamu yang mungkin bisa ketarik sama aku di sini, orang yang mungkin sekarang sedang dekat atau mungkin orang yang nanti akan bersama dengan kamu gitu ya. Oke. Di sini ada Sagittarius, sini ada Cancer, Pisces, Taurus, Aries, Gemini, Virgo, Capricorn, dan Scorpio. Oke, sekarang kita mau lihat tanggal, tahun, umur, angka apapun itu yang bisa jadi terkoneksi dengan diri kamu ya. Oke, tahun 99 mungkin dia lahirnya 97 atau 90. Kemudian mungkin dia usianya 33, 16, 98, 8, 27, 19, 93, 2, 1, 29, 17, dan 24. Oke. Sekarang kita mau lihat inisial hurufnya ya. Siapa tahu di sini ada inisial huruf dia atau huruf kamu. Kita mau lihat. Aku nggak ambil banyak-banyak ya. Ada I, kemudian ada S, ada T, ada A, ada G, ada O, ada L, ada L lagi, ada R, kemudian ada A, ada S lagi, ada C, dan ada K. Oke. Oke Leo, aku rasa ini saja yang aku punya untukmu. Semoga ada yang resonate, semoga bisa menghibur. Sehat selalu buat Leo. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi. Kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya. Terima kasih Leo. Salam.